Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang mana kita di sini harus memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, pada keluarganya, pengikutnya, sehingga sampailah kepada kita hingga yaumil qiyamah. Kemudian langsung saja di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang mana ini adalah merupakan karya kami, disusun oleh yang pertama Pak Elvan Tedio Fawaz dan juga saya sendiri, yaitu Ahta Abdul Mursid Husni Mubarak. Kemudian yang ketiga Pak Muhammad Azka Maulana, yang mana jurnal ini berjudul Analisis Perkembangan Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 dalam merekonstruksi kepribadian Islam untuk mengurangi krisis moral atau loss of adab. Langsung saja kepada pendahuluan. Kita sudah mengetahui bahwa dengan adanya revolusi 4.0 dan sudah masuk juga 5.0 dalam hal masalah teknologi, kita termasuk Indonesia ini, bangsa Indonesia ini sudah terkenal maju. Akan tetapi tambah majunya sebuah teknologi yang ada di sini, banyak orang-orang yang melupakan akan identitas dirinya, itu sebagai orang Islam yang mana mempunyai sebuah prinsip untuk menjaga moral ataupun akhlak. Dengan seperti contoh mungkin sekarang dengan adanya revolusi industri 4.0, banyaknya tenaga pekerja ini diberhentikan. Karena apa? Karena sudah banyaknya masuk di Indonesia ini dengan memperkerjakan sebuah mesin. Sehingga banyak orang-orang yang tidak bekerja. Akhirnya apa? Setelah itu, pasti orang-orang itu banyak kita lihat untuk mencari sebuah kehidupan, yaitu dengan untuk bekal kita makan dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mempunyai pekerjaan dan lain sebagainya, ini manusia banyak yang kita lihat ada semacam seperti contoh kita ambil begal, perampokan, pencurian, pembunuhan, bunuh diri, ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah akhlak yang hancur ataupun moral yang hancur. Maka dari itu, dari tulisan ini ataupun jurnal ini, untuk hasilnya nanti kita
mengutarakan sebuah tulisan, menyumbangkan tulisan ini agar kita semuanya manusia bisa menyeimbangkan antara moral dengan kehidupan kita sekarang ini, dengan perkembangan-perkembangan zaman, yaitu dengan teknologi yang semakin meningkat dan maju. Akan tetapi kita tidak melupakan pribadian kita ataupun sibrah kita sebagai orang yang berakhlak, orang yang bermoral, tetap agar terjaga dan tetap menyeimbangkan antara moral kita dengan zaman yang sekarang ini. Kemudian inilah salah satu sebuah pendahuluan yang kami bawakan, yang kami cantumkan di dalam sebuah jurnal ini, agar kita bisa menyeimbangkan kehidupan sekarang ini yang sangat berkembang ini dengan menjaga moral dan akhlak kita agar tetap baik, agar tetap menjadi insanul kamil, jadi manusia yang sempurna. Karena baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk liutammima makarimal akhlak, itu untuk menyempurnakan akhlakul karimah, al-adab. Maka dari itu kita membawakan atau menulis jurnal ini agar kita bisa tetap menjaga akhlak kita dan mengikuti zaman yang sekarang ini. Kemudian dalam jurnal yang kami tulis, di sini menggunakan sebuah metode penulisan dengan metode atau jenis penelitian murni, yaitu pure research, karena diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki perhatian utama pada kesinambungan dan integritas dan ilmu dan filosofi. Sedangkan berdasarkan data yang dikelola peneliti ini merupakan sebuah peneliti yang menggunakan metode kualitatif. Yang mana metode ini analisis muatan lebih dekat dengan analisis wacana yang lebih dimaksudkan sebagai metode analisis data, dan bahkan lebih kepada metode tafsir teks. Artinya, dalam analisis data pada hakikatnya peneliti memberikan penafsiran terhadap gagasan primer dan dikonfrontasikan dengan gagasan primer lainnya dan gagasan sekunder. Kemudian hasil dan pembahasan peneliti dalam jurnal ini bahwa memperbincangkan pentingnya moral ataupun adab di era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Ini menjadi isu yang menarik untuk kita ikuti. Menariknya kenapa? Bahwa semakin canggihnya teknologi, ini belum tentu bisa untuk menjaga kepribadian moral umat manusia. Terbukti dengan mulainya perkembangannya dunia, dengan mulainya berkembangnya dunia, terbukti dengan berkembangnya dunia perindustrian belum menjamin suatu adab dan moral umat manusia menjadi moral yang baik ataupun akhlak yang baik.
Dengan adanya penelitian yang berkaitan terhadap analisis perkembangan ekonomi di era revolusi industri 4.0 dan 5.0 dalam rekonstruksi kepribadian Islam untuk mengurangi krisis moral. Itu ada penjelasan 4 ya, 4 dimensi. Itu ada karakter Islam dalam sebuah identitas moral. Kemudian ada etika moral pasca pandemi. Kemudian revolusi industri 4.0 dan 5.0. Yang terakhir ada rekonstruksi kepribadian Islam. Dari keempat dimensi tersebut saling berkaitan satu dengan sama lain. Agar dapat menjadikan suatu konsep yang matang, keempat dimensi tersebut akan kami jelaskan sebagai mana yang tercantum di dalam jurnal kami. Itu yang pertama ada karakter Islam. Bahwa Islam mempunyai sebuah karakter yang mana tadi saya sebutkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan sebuah akhlak. Dari situlah kita bisa mengambil bahwa karakter Islam itu adalah akhlak. Akhlak ini adalah merupakan sebuah perilaku, adab, tata krama, kesopanan, kesantunan, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah akhlak. Jika kepribadian kita ini baik, maka kita bisa disebut orang yang berakhlak yang baik. Ataupun perilaku kita buruk, kan di sini kita akan dikatakan bahwa kamu mempunyai akhlak yang buruk. Akan tetapi Islam mengajarkan di sini untuk terus melakukan sebuah kebaikan, sebuah akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang mana telah contohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah karakter Islam. Bahwa karakter Islam itu terletak pada akhlak ataupun kepribadian, perilaku, tata krama pada diri manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua ada etika moral pasca pandemi. Di sini kami mengutarakan sebuah adab. Adab ini adalah dalam bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa seperti kesopanan, kehalusan, kebiasaan, dan juga bisa dikatakan akhlak. Kemudian untuk lebih mendalam memaknai sebuah adab, kita mengambil sebuah pendapat dari ulama Imam Al-Jurjani. Beliau mengutarakan bahwa adab itu adalah sebuah cara agar seseorang itu tidak melakukan sebuah kesalahan. Yaitu, melainkan adab ini adalah mengajarkan pada manusia untuk selalu berbuat baik dan juga selalu bertingkah laku baik, berkata dengan baik, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah adab. Kemudian etika moral pasca pandemi ini sangatlah penting. Kenapa? Karena setelah pandemi yang lalu, kita mengambil hikmah dari sebuah tragedi ataupun musibah
yang mana itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hikmah agar kita untuk selalu taqarrub ilallah, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, dan juga membuat kita itu semakin sabar, dan kita sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mampukah kita sebagai hamba diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menguji keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentinglah kita menjaga sebuah etika pasca pandemi ini, bahwa etika ini ataupun adab ini harus kita jaga. Kemudian yaitu revolusi industri 4.0 dan 5.0. Sebuah penamaan ini berasal dari istilah ekonomi kreatif yang diawali oleh sebuah gagasan di dalam buku The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, yang mana ditulis oleh John Hawkins. Beckcraft menyebutkan bahwa Hawkins membuat gagasan sebuah ekonomi kreatif sebagai penciptaan nilai yang bersumber dari sebuah ide. Berbanding terbalik dengan Beckcraft yang mengatakan ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berdasarkan pada kreativitas dan inovasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas dan inovasi tersebutlah yang akan menjadi suatu senjata untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia pada dasar domestik maupun pasar internasional. Kemudian kreativitas inilah yang membuat kita masuk pada era industri keempat dan kelima yang sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan internet, seperti bisnis dari keempat dimensi tersebut saling berkaitan satu dengan sama lain. Agar dapat menjadikan suatu konsep yang matang, keempat dimensi tersebut akan kami jelaskan sebagai mana yang tercantum di dalam jurnal kami. Itu yang pertama ada karakter Islam. Bahwa Islam mempunyai sebuah karakter yang mana tadi saya sebutkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan sebuah akhlak. Dari situlah kita bisa mengambil bahwa karakter Islam itu adalah akhlak. Akhlak ini adalah merupakan sebuah perilaku, adab, tata krama, kesopanan, kesantunan, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah akhlak. Jika kepribadian kita ini baik, maka kita bisa disebut orang yang berakhlak yang baik. Ataupun perilaku kita buruk, kan di sini kita akan dikatakan bahwa kamu mempunyai akhlak yang buruk. Akan tetapi Islam mengajarkan di sini untuk terus melakukan sebuah kebaikan, sebuah akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang mana
telah contohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah karakter Islam. Bahwa karakter Islam itu terletak pada akhlak ataupun kepribadian, perilaku, tata krama pada diri manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua ada etika moral pasca pandemi. Di sini kami mengutarakan sebuah adab. Adab ini adalah dalam bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa seperti kesopanan, kehalusan, kebiasaan, dan juga bisa dikatakan akhlak. Kemudian untuk lebih mendalam memaknai sebuah adab, kita mengambil sebuah pendapat dari ulama Imam Al-Jurjani. Beliau mengutarakan bahwa adab itu adalah sebuah cara agar seseorang itu tidak melakukan sebuah kesalahan. Yaitu, melainkan adab ini adalah mengajarkan pada manusia untuk selalu berbuat baik dan juga selalu bertingkah laku baik, berkata dengan baik, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah adab. Kemudian etika moral pasca pandemi ini sangatlah penting. Kenapa? Karena setelah pandemi yang lalu, kita mengambil hikmah dari sebuah tragedi ataupun musibah yang mana itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah hikmah agar kita untuk selalu taqarrub ilallah, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, dan juga membuat kita itu semakin sabar, dan kita sedang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini mampukah kita sebagai hamba diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menguji keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentinglah kita menjaga sebuah etika pasca pandemi ini, bahwa etika ini ataupun adab ini harus kita jaga. Kemudian yaitu revolusi industri 4.0 dan 5.0. Sebuah penamaan ini berasal dari istilah ekonomi kreatif yang diawali oleh sebuah gagasan di dalam buku The Creative Economy, How People Make Money from Ideas, yang mana ditulis oleh John Hawkins. Beckcraft menyebutkan bahwa Hawkins membuat gagasan sebuah ekonomi kreatif sebagai penciptaan nilai yang bersumber dari sebuah ide. Berbanding terbalik dengan Beckcraft yang mengatakan ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berdasarkan pada kreativitas dan inovasi,
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas dan inovasi tersebutlah yang akan menjadi suatu senjata untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia pada dasar domestik maupun pasar internasional. Kemudian kreativitas inilah yang membuat kita masuk pada era industri keempat dan kelima yang sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan internet. Yaitu seperti dengan memanfaatkan bisnis toko online. Yang mana ini adalah merupakan sebuah perubahan ekonomi yang dulunya konsumen itu harus datang dengan sendirinya kepada penjual. Dalam hal ini konsumen itu dengan mudah untuk membeli sebuah produk hanya dengan melalui HP ataupun gadget masing-masing. Semuanya sudah mudah. Maka dari itu, dengan adanya 4.0 dan 5.0, ini kita akan berkembang, akan maju, dan akan mempermudah kita untuk melakukan segala hal. Karena apa? Karena dengan duduk ataupun tiduran saja, kita bisa membeli sepatu, membeli tas, membeli perhiasan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, penulis merasakan sebuah keganjalan di sini. Dengan majunya teknologi yang sudah ada ini mengurangi sebuah interaksi manusia satu dengan manusia lainnya, sehingga apa? Moral banyak yang hilang, moral banyak yang buruk terjadi, seperti entah adanya sebuah penipuan dalam hal jual beli online. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui seperti apa bentuknya dan bagaimana ininya orangnya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah sebuah rekonstruksi kepribadian Islam, yang mana rekonstruksi kepribadian Islam ini kita di sini mengambil sebuah kata moral. Moral ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, kata jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diartikan dengan arti tata susila, yang dimaksud bahwa moral adalah sebuah perubahan, sebuah perbuatan, baik dan buruk, yang didasarkan kepada kesepakatan masyarakat. Kemudian moral juga merupakan sebuah istilah tentang perilaku ataupun akhlak yang ditetapkan kepada setiap manusia sebagai individu manusia, sebagai moral. Moralitas bangsa artinya tingkah laku umat manusia yang berada dalam suatu wilayah tertentu pada suatu negara. Moral ini adalah sebuah ciri khas dari sebuah negara tersebut, ataupun adat istiadat dari sebuah negara. Kemudian baik dan buruknya sebuah akhlak manusia ini sangat tergantung kepada tata nilai yang dijadikan
pijakannya seperti yang disimpulkan oleh Abu A'la Al-Maududi yang membagi sistem moralitas menjadi dua. Yang pertama, ada sistem moral yang berlandasan pada kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati. Kemudian yang kedua ini sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber sekitar. Maka dari itu, dengan sebuah rekonstruksi kepribadian Islam ini, yakni dengan kita menjaga sebuah moralitas kita agar menjadi moral yang baik. Menjaga moral yang baik agar kita bisa menjadi manusia yang sempurna dan juga mempunyai sebuah kepribadian yang baik, kepribadian yang sempurna dengan adanya sebuah moral yang baik. Maka dari itu, dari keempat sistem ini, maka kita dapat menyimpulkan ini adalah sebuah konsep yang sangat luar biasa. Walaupun dengan adanya sebuah sebuah revolusi industri 4.0 dan 5.0 ini, ataupun berkembangnya sebuah teknologi yang ada sekarang ini, tidak membuat umat manusia ini rusak dalam hal akhlak, rusak dalam hal adabnya, rusak dalam moralnya, tidak. Akan tetapi kita bisa menyeimbangkan antara moral kita, akhlak kita, adab kita, perilaku dan lain sebagainya dengan mengikuti zaman yang sekarang, mengikuti waktu yang sekarang. Agar kita ini tidak menjadi manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang jelek akhlaknya. Melainkan kita harus tetap untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan sebuah akhlaklah kita akan mendapatkan sebuah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang indah, kehidupan yang abadi, kehidupan yang mungkin tentram, membuat hati kita ini tentram. Kemudian yang terakhir ini kita simpulkan bahwa dalam rekonstruksi kepribadian masyarakat pada umumnya di era revolusi 4.0 dan 5.0 ini sangatlah bergantung kepada penerapan pendidikan adab dan moral di setiap pribadi manusia yang ada. Karena dengan semakin berkurangnya interaksi setiap masyarakat yang satu dengan yang lainnya, maka akan dapat tetap terjaga dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan moral pada setiap kepribadiannya. Maka dengan adanya pemahaman tentang moral dan sibghah atau kepribadian setiap manusia, setiap muslim khususnya, maka hal tersebutlah yang akan menjawab dan memberikan solusi terhadap statement loss of adab pada era modern ini. Jadi dengan adanya empat itu, kita mempertahankan ataupun kita mempelajari tentang adab, akhlak, sehingga kita bisa menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang beradab, manusia yang berakhlak. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang enak, kurang baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.